Hi, Juzin is here. Are you ready to study basic grammar with us again? Untuk apa sih belajar grammar? Pasti kalian bertanya-tanya kan? Untuk belajar grammar sebenarnya sederhana aja. Ini untuk memberikan kalian pemahaman bagaimana menggunakan struktur kalimat yang benar dan baik. Terutama agar cocok sesuai dengan konteksnya. Jadi ketika kalian berbicara, mendengarkan, ataupun menulis, orang yang benar-benar bisa menggunakan bahasa Inggris, mereka bisa menangkap apa yang kalian sampaikan. Itu pentingnya. Oke? Dan jangan lupa, buat kalian yang ingin belajar grammar yang mungkin kelewat di materi yang lain, silahkan visit our website www.jusintranslation.com. Di situ kalian akan banyak dapat materinya. So, pada video kali ini kita akan belajar konteks ekspresi grammar berkaitan dengan apa? Larangan. Nah, bagaimana cara melarang dalam bahasa Inggris? Langsung aja kita mulai. Let's get started. Baik. Dalam konteks melarang, kita memiliki beberapa konteks kalimat. Yang pertama dalam kalimat positif. Nah, contohnya di sini. Kamu menurutku harus berdandan segera. Kamu harus berdandan segera. Kedua kata ini memiliki konteks yang sama, yaitu keharusan. Harus. Ya, harus berdandan. Harus berdandan. Nah, ini merupakan frasa kata kerjanya. Apabila kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka akan menjadi seperti ini. You must get dressed soon. Kamu harus dandan segera. You have to get dressed soon. Kamu harus dandan segera juga. Bedanya apa? Oke. Penggunaan kata modal auxiliary must ini dan have to ini memiliki perbedaan sedikit aja. Untuk kata must, biasanya itu adalah bentuk keharusan yang kita bikin sesuai dengan apa? Persepsi kita, pendapat kita. Akan tetapi, kalau you have to, penggunaan kata have to di sini sama dengan must, akan tetapi latar belakangnya dipengaruhi oleh apa? Aturan, gitu. Ya kan? Misalnya nih, kamu harus mandi gitu, sekarang gitu. You must take a shower. Ya kan? Karena apa? Itu menurut aku kamu udah bau banget gitu. Nah, maka you must. Tapi kalau misal kamu mau bilang, you have to take a shower. Kamu harus mandi. Konteksnya adalah, kalau kita nggak mandi, ya kita akan jadi bau dan kotor gitu. So, kalian bisa bayangin ya, bagaimana perbedaan konteks kedua kalimat ini. Nah, dalam struktur kalimatnya, penggunaan kata must dan have to karena mereka itu adalah modal auxiliary, maka mereka harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Khusus untuk have to, sebenarnya ini memiliki perbedaan juga atau perubahan bentuk. Perubahan bentuknya terlihat di sini karena have ini bagaimanapun juga adalah bentuk kata kerja, maka akan dipengaruhi juga oleh apa? Subjeknya. Di sini yang saya tahu kan you itu adalah subjek untuk orang kedua. I dan juga we serta they berlaku untuk apa? Kita gabungkan dengan kata have. Apabila subjeknya itu kok he, she, it, maka kita apa? Gabungkan dengan has. Sebagaimana simple present tense. He has to get dressed soon. Dia harus berdandan segera. Seperti itu. Oke ya. Lalu bagaimana kalau semisal nih kata perbedaan fungsi. Nah, di sini untuk kalimat negatifnya. Untuk kalimat negatifnya ini memiliki perbedaan fungsi. Ketika kita mau bicara soal larangan, not have to dan must not di sini fungsinya berbeda. Contohnya perhatikan di sini. You don't have to get dressed soon. Apabila kita mau melarang, walaupun itu tadi personal opinion ataupun larangan berkaitan dengan aturan, kita bisa gunakan you don't have to get dressed soon atau she doesn't have to come in atau di sini contohnya they didn't have to be annoyed like that. You don't have to, she doesn't, or they didn't. Semua ini menggunakan simple present tense. Tetapi have to di sini adalah bentuk dari modal auxiliary yang diikuti oleh kata kerja. Seperti itu. You don't have to get dressed soon. Kamu tidak harus berdandan segera. Nggak harus. She doesn't have to come in. Dia tidak harus masuk. Jadi boleh di luar. They didn't have to be annoyed like that. Mereka tidak harus jengkel seperti itu. Maka kita perlu tentukan di sini untuk negatifnya modal auxiliary verbnya itu apa.
Misal don't dan doesn't berarti menunjukkan bentuk present tense, sekarang. Tapi kalau didn't berarti menunjukkan waktu lampau, gitu. Nah, tetapi di sini kan artinya harus. Kalau misal kita mau bikin kalimat negatif dengan menggunakan must not, nah ini berbeda. Artinya juga berbeda. Kata you must not get dressed. Nah, you must not get dressed itu bukan artinya kamu dilarang berdandan. Enggak. Kamu enggak harus berdandan. Enggak. Itu bukan personal opinion. Tapi dilarang. Artinya ada aturan yang melarang. Kamu dilarang dandan gitu. Atau she must not come in. Dia dilarang masuk. Nah, itu beda. Oke ya. Jadi kalau not have to itu bentuk dari larangan personal. Tapi kalau must not itu adalah sebuah aturan yang kita lakukan, sebuah aturan yang kita berlakukan agar dipatuhi oleh orang lain. Seperti itu. Jadi, itu yang bisa Justin jelasin berkaitan dengan larangan dalam bahasa Inggris. Kalian bisa gunakan must ataupun have to. Oke ya. Begitu juga perbedaannya dari kalimat positif menjadi kalimat negatif. Semoga ini bisa membantu. Apabila kalian punya pertanyaan, silakan aja kalian drop down on the comment box below. Kita akan ketemu lagi di video yang lain untuk belajar basic grammar yang lain, lebih banyak, lebih komplit. Hanya di mana? Di Josin Translation. Okay? So see you guys on the following video. Bye then, international and Sashpil people. Dadah.